Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Salsa. Salsa sakit tak? Iya. Didoakan semoga cepat sembuh ya untuk Salsa. Yang di sini Amin. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu ingin menanyakan untuk Ibu kemarin membahas tentang apa ya? Ada yang bisa membantu jawab? Kadang-kadang Saya dulu. Oke, kita silakan. Minggu lalu materinya tentang siklus akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga pembuatan laporan keuangan perusahaan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, minggu lalu adalah membahas tentang materi siklus akuntansi yang dimana dimulai dari proses pencatatan, hubungan transaksi hingga penjualan penutup. Baik, terima kasih atas dengan apresiasi. Baik, selanjutnya sebelum Ibu memulai pembelajaran langkah baiknya kita untuk berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi keberkahan ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Terdapat tiga tujuan pembelajaran, yaitu pertama menjelaskan definisi persamaan dasar akuntansi, yang kedua menjelaskan persamaan dasar akuntansi, yang ketiga menganalisis bentuk rumus persamaan dasar akuntansi. Oke, baik selanjutnya. Nah, sebelum Ibu memulai untuk menjelaskan materi dan penampilan video, Ibu ingin kalian melakukan sebuah pretest agar Ibu tahu sejauh mana kalian memahami mengenai persamaan dasar akuntansi. Ibu bagi linknya di grup kelas ya. Soalnya cuma ada 5 saja. Kerjakan sebisanya ya. Iya, Bu. Baik, sudah Ibu set ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan tugasnya. Diisi nama dan nomor absennya ya. Kita sudah mulai. Ada yang sudah selesai? Oke, sudah ya. Baik, setelah kalian melakukan aktivitas tadi, Ibu mau tanya, apa sih yang dinamai dengan aset? Ada yang mau jawab? Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Ya, silakan kita. Aset adalah sumber kekayaan yang dimiliki perusahaan. Oke, baik. Ada yang bisa bantu jawab di kelas ini apa yang termasuk aset? Saya Ya. aset itu bisa berupa peralatan, perusahaan, ataupun fasilitas. Iya. Baik, berikan apresiasi kita berikan yang benar. Baik ya, langsung saja Ibu mulai untuk penjelasan materinya. Baik, persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan hubungan aset, liabilitas, dan ekuitas. Di dalam persamaan dasar akuntansi terdapat 5 elemen yang saling berhubungan. Yang pertama adalah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Terdapat pengertian dari masing-masing elemen tersebut. Aset ini gambar apa, anak-anak? Rumah.
sebagai gampangnya seperti itu. Ekuitas bisa bersumber dari penjualan, diterimanya penjualan, diselesaikan sebuah pekerjaan yang sudah dikerjakan, maka profit akan bertambah. Juga bersumber dari modal pemilik atau modal pribadi kita sendiri. Yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan adalah sumber pengeluaran dana yang berasal dari kegiatan perusahaan. Jadi pendapatan itu juga bisa terjadi atau bersumber dari penjualan yang diterima oleh perusahaan, lalu juga dari pekerjaan yang sudah diselesaikan. Lalu beban sudah bisa dilihat di sini, terdapat gambar seorang orang yang sedang bekerja dan menyusunkan peralatan dan perlengkapan. Jadi beban itu adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk merealisasikan pendapatan. Jadi beban bisa berupa beban perlengkapan, beban air, telepon dan listrik yang diberikan perusahaan sebulan sekali, lalu beban gaji yang harus diberikan perusahaan. Baik, selanjutnya terdapat bentuk rumus kesamaan dasar akuntansi. Yang pasti kalian tidak asing dengan rumus ini kan ya. Jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ini adalah bentuk rumus dasar. Terdapat bentuk lain juga, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas plus pendapatan dikurangi beban. Oke. Baik, selanjutnya agar kalian lebih memahami tentang materi ini, Ibu akan menampilkan video. Tolong diamati. Jika nanti ada yang tidak paham, dicatat dan ditanyakan. Seperti yang kamu ketahui, dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Tapi, bagaimana cara mencatatnya ya? Nah, di dalam akuntansi, ada sebuah konsep persamaan dasar akuntansi yang harus diikuti dalam setiap pencatatannya loh. Eits, sebelumnya, kamu tahu Maaf ya kalau jeda-jedanya itu agak tidak persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana konsep umum ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan. Dipahami ya kalau tidak ada yang tidak ada yang pahami boleh dijelaskan lagi. Kerjaanku sebagai seorang pengusaha. Aku seorang pengusaha yang baru saja mendirikan perusahaan di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Mushkilah. Aku mendirikan perusahaanku ini dengan uang kas senilai 300 juta rupiah yang berasal dari uang pribadiku. Kemudian aku mempunyai kendaraan senilai 150 juta rupiah yang dibeli menggunakan uangku senilai 50 juta rupiah dan sisanya utang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Lalu aku juga mempunyai seperangkat komputer senilai 50 juta rupiah yang didapat dari utang di toko Supercom. Nah, kas, perlengkapan, dan peralatan dari perusahaan kita itu termasuk contoh dari harta atau aset, yang berarti harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contoh lain dari harta itu ada gudang usaha, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana perusahaanku tadi yang berasal dari itu atau yang disebut dana pemilik perusahaan itulah yang dinamakan modal atau ekuitas. Lebih lengkapnya, modal merupakan hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Sedangkan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaanku kepada pihak lain karena melakukan pinjaman itu dinamakan utang. Itulah beberapa unsur persamaan dasar akuntansi. Dari situ, kamu bisa mengelompokkan bahwa harta atau aset itu termasuk ke dalam aktiva, sedangkan utang dan modal termasuk ke dalam pasiva. Aku kasih tahu nih, untuk mengukur Baik, videonya sudah selesai. Mungkin dari pemaparan video dan materi yang sudah dijelaskan ada yang ingin
studi kasus. Nah, mungkin ada yang mau menjawab tentang ini. Jadi, Hani mempunyai perusahaan jasa konsultasi keuangan bernama Hani Konsultan. Terjadi beberapa transaksi sebagai berikut. Nah, Hani punya uang 30 juta dari pemilik perusahaan, maka aset akan bertambah sebesar 30 juta. Nah, lalu selain aset berupa kas pertama, maka modal bertambah sebesar 30 juta. Oke. Yang kedua, Hani membeli peralatan sebesar 10 juta. Uangnya didapat dari dia hutang ke Toko Jaya sebesar 10 juta. Maka apa yang bertambah? Aset berupa peralatan sebesar 10 juta. Lalu ada juga yang berapa lagi? Hutang, benar sekali. Hutang bertambah sebesar 10 juta. Lalu yang ketiga, Hani ini mendapatkan pendapatan karena terjadi pekerjaan yang sudah terselesaikan. Maka pendapatan ini menambah apa? Aset berupa kas bertambah berupa kas sebesar 3 juta dan modal berupa pendapatan sebesar 3 juta. Oke. Yang terakhir adalah Hani membeli beban perlengkapan sebesar 300.000. Maka yang terjadi di persamaan dasar akuntansi adalah aset bertukar sebesar 300.000, lalu modal berupa beban berkurang sebesar 300.000. Nah, kalau di persamaan dasar akuntansi nanti ini dijumlah antara pos-posnya aset sama dengan liabilitas terus ekuitas itu dijumlah. Apakah hasilnya sama? Kalau memang hasilnya tidak sama, berarti ada yang salah. Kalau di Hani Konsultan ini hasilnya balance kan? Oke. Nah, ini kalau diaplikasikan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, baik. Sepertinya ada yang belum paham ya mengenai persamaan dasar akuntansi. Oke, baik. Ibu akan memberikan kalian studi kasus lagi agar lebih paham. Satu kelompok terdiri dari 2 orang ya. Nanti berdiskusi mengenai studi kasus, nanti maju ke depan untuk presentasi ya. Mekanismenya nanti ibu sudah punya ini nominan-nominannya. Nanti ibu akan panggil lalu menempelkan berdasarkan transaksi yang terjadi. Ibu bagikan RKPD-nya dulu ya. Nah, dibalik ya, ini adalah transaksi yang terjadi oleh ASK Salon. Ibu beri waktu untuk diskusi selama 2 menit. Boleh diskusi ya kelompok ya dengan teman sebelahnya. Berdiskusi nanti ini transaksi tanggal 5 itu apa yang berpengaruh di persamaan dasar akuntansi. Nanti dipresentasikan di depan, ibu akan tunggu ya. Oke, baik. 2 menit sudah berlalu. Ibu akan panggil ya. Untuk boleh dibacakan 2
Baik. Dengan teman-teman Mbak Vicky ya. Karena tadi membagi bahasa gedung ya untuk salonnya, maka kas berkurang sebesar 7.500 dan pasifah berupa ekuitas berkurang sebesar 7.500. Ini beban sewa gedung. Boleh dibacakan Mbak Najwa untuk transaksi ketiga? Transaksi ketiga tanggal 15 Juli penerapan secara kredit sebesar 550.000. Oke. Siapa yang mau maju? Mungkin daripada Ibu tunjuk, ada yang mau menyelamatkan dirinya? Sepertinya Mbak Afifah dulu ya, Mbak Afifah. Oke, baik. Dengan teman-teman Mbak Afifah. Yang mengatakan Pertamina tadi membeli sebuah perlengkapan sebesar 550, namun setelah kredit berarti perlengkapan bertambah dan kredit bertambah. Oke. Mbak Afifah boleh bacakan dengan transaksi selanjutnya? Tanggal 20 Juli diterima kas dari pendapatan jasa secara tunai sebesar 1 juta rupiah. Oke. Mungkin Mbak yang ini udah minta bagaimana? Boleh maju? Iya, coba.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Triana. Terima kasih untuk teman-teman karena antusiasnya untuk mempresentasikan hasil diskusi ini tadi. Oke, baik, selanjutnya karena waktunya mau habis, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan mengenai LKPD. Nanti Ibu share di grup mengerjakan halaman 6 sampai 7 pilihan ganda, cuma 10 soal aja. Lalu setelah itu juga jangan lupa belajar mengenai materi minggu depan selanjutnya, yaitu mengenai materi jurnal umum. Baik, jadi pemaparan materi dan penjelasan video, pemaparan materi dan penampilan video yang Ibu jelaskan, dan juga diskusi dan presentasi yang kalian lakukan, apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Ayo, oke, Nisa boleh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu bahwa persamaan dasar akuntansi ialah aset liabilitas ditambah dengan ekuitas, di mana elemen tersebut harus seimbang. Kemudian persamaan dasar akuntansi juga bisa dalam pembuatan laporan keuangan untuk mengambil keputusan dari perusahaan. Oke, baik, berikan apresiasi untuk Mbak Anissa. Sudah baik ya, jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah basic untuk melanjutkan ke laporan keuangan. Jadi sebelum kalian melanjutkan ke jurnal umum, kalian harus paham mengenai persamaan dasar akuntansi ini. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, di mana elemen tersebut ini tuh harus seimbang. Kalau nggak seimbang berarti pekerjaan kalian salah. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, jadi setelah tadi Ibu menjelaskan, Ibu ingin kalian ingin melakukan post test, kerjakan selama 2 menit juga untuk ringkasan hasil yang Ibu share di grup kelas. Oke, boleh dimulai sekarang. Oke, baik. Agaknya waktunya 2 menit sudah habis. Baik, mungkin jadi pemaparan materi dan penampilan video, dan kalian juga sudah melakukan pretest dan post test, dan waktunya sudah